Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Murtala Wiranto. Saya dari Teknik Industri 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari metode kerja, yaitu tentang tim study atau studi waktu. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal perencanaan pengukuran kerja dalam menentukan waktu standar dengan metode tim study guna meningkatkan produktivitas kerja pada divisi pompa minyak PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Selanjutnya ada abstrak, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja, mengetahui produktivitas kerja, dan meningkatkan kinerja para pekerja dengan metode time study. Karena sebelumnya telah terjadi ketidaksesuaian antara teori dan fenomena, yaitu ada beberapa pekerja yang menggunakan waktu menganggur dan waktu pribadi lebih dari 20% dari total waktu kerja. Pengawasan yang kurang baik pada kedisiplinan waktu kerja dan waktu standar sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja di perusahaan ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Suatu perusahaan biasanya menginginkan waktu kerja yang sangat singkat dalam memenuhi target produksi tentunya, agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur waktu adalah studi waktu atau time study. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran kerja adalah waktu standar, seperti yang dilakukan oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk ini, di mana di perusahaan ini tim study tidak berjalan lancar karena pekerjanya hanya mengandalkan pengalaman saja tanpa adanya penetapan waktu standar dari perusahaan dan kurangnya pengawasan terhadap disiplinnya waktu. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi waktu atau time study. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi elemen, yaitu membagi elemen pekerjaan dalam perusahaan. Yang kedua, menentukan jumlah siklus dengan rumus X sama dengan sigma XI per N, di mana X adalah siklus rata-rata, sigma XI adalah jumlah waktu siklus, dan N adalah sampel kerja karyawan. Yang ketiga, menetapkan peringkat kinerja, yaitu menentukan waktu normal untuk setiap elemen kerja berdasarkan observasi dengan rumus NT sama dengan X kali PR per 100, di mana NT adalah waktu normal, PR adalah peringkat kinerja dalam persen. Yang keempat, menetapkan waktu kelonggaran, diperlukan untuk mencakup interupsi atau penundaan yang terjadi karena keperluan pribadi, seperti buang air kecil maupun air besar, makan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menghitung waktu standar dengan rumus ST sama dengan NT per 1 kurangi AF, di mana ST adalah waktu standar, NT adalah normal time, AF adalah proporsi waktu normal yang ditambahkan untuk allowance factor. Yang keenam, menghitung produktivitas kerja, di mana produktivitas adalah sama dengan output dibagi input, di mana output adalah barang yang dihasilkan dan input adalah jam kerja perusahaan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana pengukuran kerja karyawan pada divisi pompa minyak PT Bukaka Teknik Utama Tbk. Dalam divisi pompa minyak di PT ini, proses pengukuran kerja yang dilakukan oleh perusahaan berjalan cukup baik, sehingga terjalin kerjasama antara pekerjanya. Namun, setelah dilakukannya observasi terhadap beberapa pekerja, penulis menemukan beberapa kekurangan dari tingkat kinerja karyawan tersebut. Adapun fenomena yang ada setelah dilakukannya observasi yaitu, yang pertama, waktu dasar bekerja yang ditentukan adalah 8 jam. Adanya kebijakan perusahaan dalam menentukan waktu menganggur adalah 20% dari jam kerja atau 96 menit. Namun, ada beberapa karyawan yang menggunakan waktu menganggur lebih lama dari apa yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan dan waktu standar yang tepat dalam proses produksi. Yang keempat, waktu standar kerja yang kurang berjalan dengan baik sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas yang dapat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Setelah melakukan penerapan pengukuran kerja menggunakan metode time study dan penentuan waktu standar,
terjadilah peningkatan produktivitas pada kedua pekerja, di mana adapun tabel komparatif dari produktivitas kerja kedua pekerja sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel tersebut, adapun keterangan adalah terdiri dari total waktu kerja, waktu standar unit yang dihasilkan, dan standar produktivitas kerja. Yang kedua standar perusahaan, dan yang lainnya ada standar penulis, di mana untuk total waktu kerja tidak ada selisih di antara waktu keduanya. Untuk waktu standar terdapat selisih sekitar 9 menit. Untuk unit yang dihasilkan lebih banyak dari standar penulis, dan yang standar produktivitas kerja itu 0,429 unit per jam, dan dari standar penulis 0,458 unit per jam, di mana produktivitas unit dari total keseluruhan lebih efektif dan efisien dari segi standar penulis. Setelah mengetahui standar unit yang dihasilkan, maka tingkat produktivitas pekerja akan meningkat seperti pada tabel berikut. Di mana tabel ini menjelaskan tentang perbandingan antara produktivitas pra-time study dan produktivitas pasca time study. Di mana dapat dilihat antara pekerjanya, di mana di sini menggunakan 5 pekerja sebagai bahan ajuan. Dari data di atas disimpulkan bahwa tingkat produktivitas kedua pekerja belum maksimal dan dapat ditingkatkan lagi. Tingginya produktivitas tergantung dengan kecepatan waktu yang diberikan, sehingga waktu menganggur pekerja menjadi sedikit dan pekerja dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya. Jadi untuk pekerja di bagian ini tingkat produktivitasnya tergantung dari waktu yang diberikan, di mana jika waktu yang diberikan adalah sangat lama atau terlalu lama, maka unit atau produktivitas yang dihasilkan adalah semakin sedikit. Sedangkan kalau waktu yang diberikan sedikit, maka otomatis para pekerja akan lebih cepat dan lebih tanggap dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fenomena yang ada. Ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan waktu. Yang kedua, hasil penelitian terhadap 5 orang pekerja terampil dinilai kurang maksimal karena pekerja yang kurang disiplin waktu bekerja. Yang ketiga, adapun perbandingan waktu standar yang ditetapkan oleh perusahaan dan hasil penelitian sebagai berikut. Yang A, proses cutting dengan perbandingan waktu 4,06 menit lebih singkat daripada waktu standar perusahaan. Yang B, proses setting, di mana perbandingannya adalah 4,37 menit lebih singkat daripada waktu standar perusahaan. Yang C, proses welding dengan perbandingan waktu 3,14 menit lebih singkat daripada waktu standar perusahaan. Dan yang D, proses finishing dengan perbandingan waktu 2,34 menit lebih singkat daripada waktu standar perusahaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang metode time study atau studi waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.